Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Tita SR. Tentunya masih membahas tentang GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai mengapa selalu mimpi buruk ya. Ini untuk yang masih sering mengalami mimpi buruk yang diakibatkan terkena gangguan GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, teman-teman, di sini mengenai mimpi buruk, jangankan kita yang terkena gangguan anxiety dan psikosomatis, orang yang normal saja yang tidak terkena gangguan ini ya mimpi buruk itu sering. Cuma kembali lagi kepada pola pikir kita. Kalau yang normal tidak dipikirkan, cukup semalam bermimpi, besok paginya ya aktivitas lancar saja, biasa, tidak memikirkan hal itu. Tapi untuk orang-orang yang terkena gangguan kecemasan berlebih atau anxiety dan psikosomatis, nah ini selalu seolah-olah dibesar-besarkan ya, selalu merasa takut, nambah cemas. Jadi akhirnya aktivitas kita terganggu, akhirnya muncullah sensasi-sensasi di tubuh karena memikirkan semalaman mimpi buruk. Itu mengenai mimpi buruk biasanya diakibatkan dari pola pikir kita. Nah, itu pola pikir kita yang seperti apa? Nah, tentunya pola pikir kita yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif ya. Ketika kita kan siang hari, kalau misalkan pengalaman saya dulu juga seharian itu ketika ada sensasi sedikit di tubuh langsung berpikir, jangan-jangan saya mau ini begini begitu, pokoknya hal-hal yang negatif ya. Nah, itu dipikirkan setiap detik, setiap menit, setiap waktu, memikirkan hal-hal yang negatif. Padahal hal negatif itu adalah hal yang tidak kita inginkan, tapi selalu dipikirkan. Nah, itu ya, makanya kita harus selalu menjaga pola pikir kita supaya kita istilahnya perjalanan hidupnya itu lebih baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, nah maka itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Nah, ketika beda dengan ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, hal yang negatif. Nah, contohnya ketika kita sering memikirkan sensasi ya. Nah, tentu ketika kita memikirkan sensasi, aduh kalau begini tuh takut keliengan, takut apa, nah itulah yang akan muncul. Makanya kita sering merasakan keliengan, kepala berat, tidak nyaman, kemudian kaki mau melangkah itu terasa berat, kaku. Nah, itu kan efek dari kita yang selalu memikirkan hal itu. Nah, akhirnya itu yang terjadi pada diri kita. Nah, makanya berpikir itu yang baik-baik saja kalau kita menginginkan hal yang baik dalam kehidupan kita ya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum bisa mengelola pola pikirnya, makanya di video sebelumnya juga dibahas mengenai jaga konsisten dengan 3P-nya. Nah, 3P itu kan salah satunya ada pola pikirnya. Makanya pola pikir itu harus dijaga. Seharian itu dari bangun pagi kita coba berpikir hal-hal yang positif untuk diri kita, untuk tubuh kita. Nah, maka ketika kita nanti tidur, nah insya Allah tidur itu tidak akan mimpi buruk. Nah, karena kalau kita sering memimpikan mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi misalkan orang yang sudah meninggal atau apa, itu kan untuk orang yang terkena gangguan kecemasan berlebih itu menjadi takut atau sesuatu hal yang menakutkan, disambung-sambungin ke diri kita, ke keadaan kita. Nah, itu sedangkan orang yang normal juga yang tidak terkena gangguan ini sama, mimpi itu sering mimpi buruk, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal misalkan. Nah, itu kan biasa saja. Orang-orang yang tidak terkena gangguan cemas berlebih ini kan normal, berpikirnya biasa saja gitu. Tapi berbeda dengan yang terkena gangguan cemas berlebih, yang anxiety dan psikosomatis. Jadi selalu dipikirkan, selalu dibicarakan, setiap bertemu dengan siapa diceritain. Nah, itu kan menambah ketakutan pada diri kita. Nah, makanya untuk teman-teman yang masih sering mimpi buruk dan masih bertanya-tanya, kenapa ya ini kenapa kok saya mimpi buruk terus? Nah, seperti yang sering bertanya ke saya juga sama,
banyak yang menanyakan, kok saya mimpi buruk, Mbak, kok semalam saya mimpi ini. Nah, itu kan sebenarnya berasal dari pikiran kita, berasal dari pikiran kita sendiri. Kenapa kita mimpi buruk? Kenapa kita memimpikan hal itu? Karena ada di pikiran kita seharian, kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, makanya terbawa ke alam mimpi, ke dalam tidur kita. Nah, itu ya. Jadi teman-teman yang masih menanyakan, kenapa ya kok saya masih sering mimpi buruk, kok semalam saya mimpi ini, apa ya tandanya? Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita berusaha berpikir positif, menginginkan hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita, nah makanya kita harus memikirkan hal-hal yang positif agar hal itu yang terjadi pada diri kita. Bayangkan ketika kita sedang sehat, kita itu bahagia, kemudian bisa produktif misalkan. Nah, itu bayangin saja hal-hal itu, maka itu yang akan terjadi pada diri kita ya. Jangan membayangkan, aduh saya kok keliengan, aku takut jatuh, takut gimana. Nah, itu mungkin ketakutan itu akan terus-terusan berada pada diri kita, pada pemikiran kita. Jadi buang ketakutan itu, kecemasan itu harus diimbangi supaya kita bisa cemasnya itu cemas yang normal ya, jangan cemas berlebih sampai mengakibatkan ke sensasi di dalam tubuh kita atau menyebabkan psikosomatis ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang masih bertanya-tanya, ini kenapa kok saya mimpi buruk terus, jangan-jangan ini pertanda, jangan-jangan ini itu misalkan. Nah, jangan memikirkan hal itu. Jadi berpikir saja, oh saya mimpi buruk itu karena kemarin memang seharian saya penuh ketakutan, saya memikirkan hal yang negatif. Nah, sadari saja itu, nanti juga akan menjadi biasa lagi. Kita akan seolah-olah ketika kita mau istilahnya mau mimpi buruk mau gimana pun, kalau kita sudah berusaha menenangkan hati kita, pikiran kita, maka tidak akan terbawa ke seharian kita beraktivitas. Nah, itu ya teman-teman, untuk yang masih sering menanyakan, masih sering takut, jangan ditakutkan. Itu mimpi buruk itu karena efek dari pikiran kita yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Dan bisa dikatakan juga ada yang menyebutkan bahwa itu misalkan efek dari lambung kita yang sedang sakit. Nah, makanya untuk yang masih merasakan sakit di lambung, silahkan obati dulu lambungnya. Kemudian juga jangan lupa jalankan 3P-nya secara konsisten ya teman-teman, agar teman-teman cepat memperoleh kesembuhan. Nah, itu untuk mengenai istilahnya yang masih bertanya-tanya tentang mimpi buruk ya. Jadi jangan ditakutkan, jangan percayai mimpi ya. Kalau bisa kita percaya hal-hal yang positif saja gitu ya. Nah, itu biar itu yang akan terjadi pada tubuh kita. Nah, teman-teman, itu saja di video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga dinyalakan tombol loncengnya. Kalau misalkan bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan juga silahkan untuk yang mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan juga jangan lupa di like-nya ya. Nah, itu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.